Kolonialisme dan Imperialisme Bangsa Barat di Indonesia, oleh Naufal Arsyaputra Pradana kelas 12 MM2. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin, yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekadar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Latar belakang, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Siapa saja bangsa Eropa tersebut? Ada 4 negara, yaitu 1. Portugis. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India, pada 1498, lalu pulang ke Lisboa, Portugal, dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada tanggal 10 Agustus tahun 1511. 2. Spanyol. Penjelajahan yang dilakukan Magalhaens dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhaens berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhaens kemudian dilanjutkan Sebastian Delcano. Pada 1521, Sebastian Delcano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1520. 3. Belanda. Pada 1590, Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon, 1605, lalu ke Ternate, serta Tidore, dan mendapat rempah-rempah, seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia tahun 1770, setelah dari Australia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Konsep 3G, yaitu Gold, kekayaan, Gospel, penyebaran agama,
Glory, kejayaan. 2. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Buku Imago Mundi dan 2 Milon karangan Marco Polo, yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Verenida Ostindise Company atau lebih dikenal dengan VOC merupakan perusahaan dagang tersebut. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh Johan van Oldenbarneveld. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham, Girenzevention, yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah, 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC pun memiliki beberapa kebijakan, yaitu 1. Kontingenten pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. 2. Verplichte leverantie, penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram. 3. Ekstirpasi, menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga dapat dipertahankan. 4. Pelayaran hongi, pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman. Perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. 1. Masa pemerintahan Republik Batav. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Daendels adalah sebagai 2. Masa pemerintahan Inggris. Pada 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Adapun kebijakan Thomas Stamford Raffles adalah sebagai berikut. 3. Masa pemerintahan Belanda. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, kultur stelsel, sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Berikut adalah Thanks for watching.